Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Ahadits As-Siyam Ahkamun wa Adabun, karya Syekh Abdullah bin Fauzan hafizahullah taala. Kita sudah sampai kepada hadis yang kedua. Baik, kita langsung saja bacakan hadisnya. Qala al-muallif hafizahullah taala al-hadisus tsani. Al-hadisus tsani, hadis yang kedua, isyami syar'an. Puasa secara syar'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali, semua amalan ibni Adam, anak Adam, yudha'afu, dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali. Jadi kebaikan itu bisa dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena ibadah puasa tersebut hanya khusus untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu, orang yang berpuasa tersebut meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makannya, min ajli, karena ketaatan kepadaku. Al hadis muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadisu, hadis ini dalla, menunjukkan ala makna siyam asy-syar'i, menunjukkan kepada makna puasa secara syar'i. Wa huwa al-imsaku, yaitu al-imsak, menahan anil ta'am, menahan diri dari makan, wasyarab, dari minum, wasyahwat dari hawa nafsu, ta'abudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan diri dari makan, minum, dan syahwat dalam rangka beribadah. Wastijabatan li amrihi, dan dalam rangka menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, wa musari'atan liridhahu, dan bersegera menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, min ajli, yaitu karena ketaatan kepadaku, karena aku. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disebutkan, yatruku ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makannya, minumnya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, karena ketaatan kepadaku. Wal muradu bisyahwah, yang dimaksud dengan syahwat, al-jima', yaitu al-jima', hubungan badan antara suami dan istri. Wa yahtamilu, dan bisa juga punya kemungkinan lain, annal murad, maksud dari syahwat di sini adalah jami'u syahwat, semua jenis syahwat. Wa fi riwayatin an inda Ibnu Huzaimah, dalam riwayat lain dari Ibnu Huzaimah diriwayatkan, yada'u ta'ama min ajli, meninggalkan makan karena aku, wa yada'u syarab min ajli, meninggalkan makan karena aku, meninggalkan minum karena aku, wa yada'u lazzatahu min ajli, meninggalkan kelezatan hidup karena aku, wa yada'u zaujatahu min ajli, meninggalkan istrinya, artinya tidak menggaulinya, tidak menjimanya di siang hari di bulan Ramadan, karena aku, min ajli, ketaatan kepadaku. Wa qaddala al-Qur'anul Karimu ala zaman siyam. Dalam Al-Qur'an dan Karim, Al-Qur'an telah menunjukkan waktu puasa itu fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta, sampai, yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas bagi kalian benang putih, yaitu terangnya siang, minal khaytil aswadi, dari gelapnya malam, minal fajr, yaitu berupa fajar shadiq. Summa atimus syiyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam, yaitu sampai tenggelamnya matahari. Fa abahallahu ta'ala al-akla wasyurba, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah membolehkan kita untuk makan dan minum ila tulu'il fajr, di waktu sepanjang waktu malam sampai terbitnya waktu fajar. Summa amara bi itmamis syiyam ilal lail,
Kemudian Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan puasa, menahan diri dari makan dan minum sampai waktu malam, yaitu sampai tenggelamnya matahari. Wa hadza ma'nahu tarkul akli wa syurbi. Ini maksudnya adalah meninggalkan makan dan minum fi hadzal waqt, dalam menentang waktu ini, yaitu wa huwa, yaitu ma baina tulu'il fajri wal laili, antara terbitnya fajar sampai waktu malam, yaitu tenggelamnya matahari. Wal muradu bil akli wasyurbi, yang dimaksud dengan al akal, makan dan minum, wasyurb adalah isalut ta'am, masukkan makanan, awi syarab, minuman, ilal jofi, ke dalam lambung, dalam perut, dalam rongga perut, min tariqil fami awil anfi, lewat mulut atau lewat hidung. Ayan kana nau'ul ma'kuli awil masyrubi, apapun model bentuk makan dan minumannya, apapun jenis makanan dan minumannya, kalau lewat rongga perut, lewat mulut dan masuk dalam rongga perut lewat mulut atau hidung, maka membatalkan puasa. Wa amal qanut tibbiyah allati tu'tal lil marid. Adapun suntikan atau suntikan atau infus, ya, infus juga memasukkannya ke dalam tubuh pakai suntikan, allati tu'tal lil marid, yang diberikan kepada orang yang sakit. Pada orang yang sakit, antarakil warid awil adl, lewat pembuluh darah atau jaringan otot, maka suntikan seperti ini waqad takunu litadawi wa qad takunu lil ghaza. Bisa jadi terkadang untuk pengobatan, memang obat, zat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu obat atau nutrisi yang bisa mengenyangkan, lil ghaza. Fahiya mawdi'u khilafin baina ahli ilmi. Ini adalah permasalahan khilaf, beda pendapat di antara para ulama. Faminhum man yara annaha mufattiratun mutlaqan. Mufattiratun mutlaqan. Di antara mereka ada yang mengatakan, berpendapat bahwasanya suntikan ini membatalkan puasa secara mutlak, apapun modelnya. Waminhum man yufassil, di antara mereka ada yang merinci, kalau yang dimasukkan zatnya adalah untuk obat, maka hukumnya tidak membatalkan. Adapun kalau yang dimasukkan adalah berupa jenis zat yang mengenyangkan, membuat ada gizinya, maka membatalkan. Adapun kalau tidak mengenyangkan, tidak menambah gizi, tidak berupa nutrisi, maka tidak membatalkan. Fa in akharaha as-shaum as-shaimu ilal laili fa huwa akhwat. Kalau seandainya dia memang butuh, lalu dia tunda sampai orang yang berpuasa ini sampai waktu malam tenggelamnya matahari, maka ini lebih berhati-hati, maka ini lebih selamat. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka, tinggalkan hal-hal yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, menuju hal-hal yang tidak meragukanmu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa syubhati, barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat, yang meragukan, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah berlepas diri, menjaga keselamatan agama dan kehormatannya. Wa man ihtaja ila syai'in min zalika, adapun orang yang membutuhkan hal tersebut, yaitu butuh untuk suntik infus atau suntik pengobatan, fal ghalib annahu maridun, maka secara umum mereka ini adalah orang-orang yang sakit. Fayubahu lahu al-fitru, maka orang yang sakit ini diperbolehkan mereka untuk berbuka. Wa amal huknah at-tibbiyah al-musahilah, adapun suntikan yang zat yang diberikan adalah obat pencahar, obat pencuci perut, fal azhar annahu la tufattir, maka yang pendapat yang kuat adalah suntikan ini tidak membatalkan puasa. Li'annaha la tughazi, karena jenis ini tidaklah berupa nutrisi, tidak berupa nutrisi yang bisa memberikan rasa kenyang atau kenyang dalam tubuh. Bal tastabrigu ma fil batni, bahkan suntikan ini justru dengan zat cahar seperti ini, obat cuci perut, mengeluarkan semua yang ada di dalam perut. Wala yuftiru shaimu biistimali dawa'ir rabbi wa dikin tanafus. Tidak batal puasa seseorang dengan menggunakan obat asma, wadiki atau nafusi, itu dan sesak nafas. Wa huwa al-ghazu al-bukhah. Wa huwa al-ghazu al-bukhah, yaitu semacam gas yang spray atau inhaler, yang obat asma yang disemprotkan itu. Alal azhari min qaulai ahli ilmi, menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama.
li'annahu yatabakhkharu, karena gas ini dia menguap, wala yasilu ilal ma'idah, dan tidak sampai kepada pencernaan. Bal ila ri'ataini an tariqil qasbati al-hawaiyah. Bahkan justru malah masuk ke dalam paru-paru lewat trakea, ya, rongga paru-paru. Artinya tidak langsung tidak masuk ke dalam pencernaan. Falaisa aklan wala syurban, dan maka bukanlah jenis ini bukanlah dimakan makan atau minum. Walau furida usulu syai'in minhu, kalau seandainya kita anggap ada yang masuk sedikit dari gas tadi ke dalam pencernaan ilal maidah, bahwa qalilun, maka ini sangat sedikit. Masykukun fihi, ini seperti yang masykuk, tertulis masyukun, tapi seperti ini tulisannya masykukun. Bahwa qalilun, maka ini sedikit, masykukun fihi, sesuatu yang diragukan. Maksudnya yang mungkin nggak masuk, kecil sekali kemungkinannya untuk masuk. Wa qiyasuhu 'alal madmadah wasiwak, maka mengkiaskan gas ini, masuknya gas ini, gas atau inhaler tersebut bagi orang yang asma atau punya sesak napas, mengkiaskan hal ini dengan berkumur-kumur al-madmadah wasiwak, dan bersiwak, menggosok gigi, maka kiasun wahid, kias yang sangat jelas sekali. Maksudnya jika madmadah itu tidak membatalkan puasa, berkumur-kumur, begitu juga gosok gigi tidak membatalkan puasa, maka menggunakan gas ini juga tidak membatalkan puasa. Menggunakan obat asma yang berupa spray atau inhaler, maka itu tidak membatalkan puasa. Wala yuftiru bil kuhli wal qatrati fil aini, dan juga tidak membatalkan puasa menggunakan tetes celak ataupun tetes mata. Sawa'un wajada ta'ama zalika fi halqihi aw am lam yajid. Sama saja apakah dia merasakan ada rasa ketika dia menggunakan celak atau tetes mata tersebut, dia merasakan ada rasa di dalam tenggorokannya atau dia tidak merasakan. Amma qatratul anfi, adapun tetes hidung, fa innaha tufatiru, maka ini membatalkan puasa. Iza wasalat ilal maidah awil halqi, kalau sampai ke dalam pencernaan atau ke dalam tenggorokan. Li'annal anfa manfazun yasilu ilal maidah, karena hidung itu adalah saluran yang bisa sampai kepada pencernaan. Wali hadisi Laqit bin Sabirah, dan berdasarkan hadisnya Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu marfu'an, hadis yang marfu', wa balligh fil istinsyaqi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam beristinsyak, dalam memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna shaima, kecuali kalau dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa tidak boleh bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung. Allahumma faqihna fi dinina, ya Allah, berikanlah kami pemahaman dalam agama kami, warzuqna al-amala bihi, dan berikanlah kami rezeki untuk mengamalkannya, wal istiqamata alaihi, dan istiqamah terus-menerus mengamalkannya, wa yassir lana lil yusra, dan mudahkanlah kami kepada hal-hal yang kepada kemudahan, wa janibna al-usra, dan jauhkanlah kami dari kesulitan, waghfir lana fil akhirati wal ula, dan ampunilah kami di dunia dan akhirat, wali dina, dua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan kepada kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.